Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu di sebuah desa pinggiran kota di Jawa Barat. Sampai sekarang, warga setempat masih mengingat peristiwa itu karena mengubah cara pandang mereka tentang keamanan di kampung sendiri. Sinta dikenal sebagai gadis cantik, pendiam, dan pekerja keras. Usianya saat itu baru 22 tahun. Sejak lulus SMA, ia bekerja di sebuah toko pakaian di kota kecamatan untuk membantu orang tuanya yang hanya mengandalkan hasil sawah kecil. Setiap hari, Sinta berangkat pagi dengan sepeda motor dan pulang sekitar jam 8 malam. Jalan menuju rumahnya melewati kebun karet dan sawah yang cukup sepi. Jika sudah malam, selama ini tidak pernah terjadi apa-apa, sehingga ia merasa perjalanan itu aman. Namun, malam itu berbeda. Hari itu hujan turun sejak sore. Jalanan menjadi licin dan sepi. Sinta pulang lebih lambat dari biasanya karena harus membantu menghitung stok barang di toko. Saat memasuki jalan desa, motornya mulai terasa aneh. Mesin tersendat-sendet hingga akhirnya mati total di tengah jalan yang gelap. Lampu jalan hanya ada di beberapa titik, sementara sisanya hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan. Sinta mencoba menyalakan motor berkali-kali, tetapi gagal. Ia akhirnya menuntun motor pelan-pelan, berharap menemukan rumah warga atau bengkel kecil yang masih buka. Beberapa menit kemudian, terdengar suara tawa keras dari arah pos ronda tak jauh di depan. Beberapa pemuda kampung yang dikenal suka mabuk dan membuat keributan sedang berkumpul di sana. Sinta sebenarnya merasa tidak nyaman, tapi ia tidak punya pilihan selain melewati mereka. Saat ia mendekat, salah satu pemuda memanggilnya. "Motor mogok, Neng?" Sinta menjawab pelan, berharap mereka hanya membantu. Awalnya mereka tampak ingin menolong. Salah satu bahkan berpura-pura memeriksa mesin motor. Namun bau alkohol sangat kuat dan cara mereka menatap membuat Sinta semakin takut. Situasi berubah cepat. Candaan mereka mulai tidak sopan. Sinta mencoba pergi, tetapi mereka menghalangi. Hujan kembali turun, jalanan kosong, dan tidak ada orang lewat. Apa yang terjadi setelah itu menjadi mimpi buruk yang sulit ia lupakan. Ia mengalami kekerasan dan ancaman di tempat yang seharusnya aman. Kampung sendiri, peristiwa itu baru diketahui ketika seorang petani yang hendak berangkat ke sawah lebih awal mendengar suara gaduh dari bangunan kosong dekat kebun. Ia curiga dan memanggil warga lain. Ketika warga datang, para pelaku panik dan mencoba kabur. Namun beberapa berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Sisanya ditangkap beberapa hari kemudian. Kejadian itu mengguncang desa. Orang-orang tidak percaya pelakunya adalah pemuda yang selama ini mereka kenal. Banyak warga merasa bersalah karena selama ini menganggap keributan para pemuda itu hanya kenakalan biasa. Bagi Sinta sendiri, dampaknya jauh lebih berat. Ia tidak mau keluar rumah selama berminggu-minggu. Ia berhenti bekerja. Suara motor lewat di malam hari saja bisa membuatnya menangis. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Beberapa tetangga sempat bergunjing, tetapi keluarganya memilih melindungi Sinta dan fokus pada pemulihannya. Orang tuanya membawa Sinta ke konselor di kota. Meski biaya berat bagi mereka, perlahan Sinta mulai bangkit. Butuh hampir 1 tahun sebelum ia berani bekerja kembali. Itu pun di tempat yang lebih dekat dengan rumah. Sementara itu, para pelaku menjalani proses hukum dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Kasus itu menjadi peringatan keras bagi desa tersebut. Setelah kejadian itu, warga mulai memperbaiki keamanan lingkungan. Lampu jalan dipasang di jalur gelap, ronda malam kembali aktif, dan para orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak-anak muda. Yang paling mengejutkan, beberapa tahun kemudian, Sinta justru menjadi relawan di sebuah komunitas yang membantu perempuan korban kekerasan. Ia sering berkata kepada mereka, "Yang terjadi bukan salah kita. Yang penting kita tetap hidup dan berani melangkah lagi." Meskipun senyumnya tidak lagi sama seperti dulu, Sinta kini lebih kuat. Luka masa lalu memang tidak hilang,
tetapi ia belajar hidup berdampingan dengannya. Dan bagi warga desa itu, satu pelajaran penting selalu diingat, bahaya tidak selalu datang dari orang asing. Kadang, ia justru muncul dari lingkungan yang kita kira paling aman.